Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diary Rosi Channel. Pada kali ini Diary Rosi akan launching vlog terbarunya, yaitu tentang enaknya dikasih judul apa ya? Ini untuk sementara ya, just title, hanya judul saja. Rosi beri nama bangku sekolah. Oke, ya. Jadi di sini kita akan membahas beberapa materi terkait dengan sekolah maupun kuliah. Yang pastinya di sini juga Rosi mengambil materi-materi yang ada di berbagai macam buku. Oke, lalu apa bedanya dengan ketika Rosi membacakan atau menampilkan video yang resensi buku? Nah, kalau di resensi kan kita bisa melihat tuh hiburan seperti ya kesenian atau kartun-kartun gitu ya. Tapi kalau di sini kita memang benar-benar full membahas tentang materi yang ada di buku, baik itu buku sekolah maupun kuliah. Sebenarnya nih, ini sudah lama sebenarnya, sudah sekitar berapa ya? Sebelum puasa malahan. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Oke, hampir lupa. Oke, ini nanti kita mulai dengan membahas salah satu materi yang pernah Rosi dapatkan di bangku perkuliahan. Dan kalau di resensi, kita medianya kan alam terbuka ya. Tapi kalau di bangku sekolah ini, kita akan di ruangan aja dengan media papan. Itulah yang membedakan antara bangku sekolah dengan resensi. Kalau resensi kan kita bisa sambil jalan-jalan atau melihat suasana di sekitar rumah atau di manalah. Tapi kalau ini memang benar-benar sekolah. Mengapa seperti ini? Karena ya kangen dengan suasana-suasana sekolah, karena udah berapa tahun ya nggak sekolah. Oke, kita langsung saja ya, kita prepare. Bagi teman-teman yang ingin mencatat, silakan bawa buku dan pena, atau kalau yang mau screenshot nanti bisa di screenshot. Oke, langsung saja. Cus. Nah, inilah papan kita yang sudah ada tulisan materi yang akan kita pelajari hari ini. Are you ready to back to school? Yes? Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian administrasi. Nah, dulu Rosi kuliahnya jurusan administrasi negara, kemudian lanjut administrasi publik. Oke? Dimulai dari apa ya? Kebutuhan. Gini, ini untuk mempermudah teman-teman mengingat, padahal kita kan sudah familiar banget nih dengan yang namanya administrasi kan. Banyak banget istilah administrasi ini digunakan ketika kita berada di dalam masyarakat. Oke? Lalu apa sih sebenarnya administrasi itu? Nah, gini nih, untuk memudahkan kita mengingat, kita pasti setiap orang itu pasti memerlukan yang namanya kebutuhan. Pasti butuh nih, entah itu makanan, entah itu pakaian, atau entah itu tempat tinggal, atau yang biasa kita sebut sandang papan pangan. Ya, dibalik boleh nggak? Nah, ini kita tulis kebutuhan untuk memudahkan kita melakukan pemenuhan kebutuhan nih, kita pasti memprioritaskan atau membuat skala prioritas mana sih yang lebih dibutuhkan kali ini gitu. Nah, dalam pemenuhan kebutuhannya pun kita pasti perlu orang lain agar kebutuhan kita terpenuhi. Misalnya kita mau makan, ya, kita pergi ke warung, baik itu mau beli bahan makanan yang mentah maupun yang sudah jadi ya. Nah, itu kan kita melakukan interaksi nih sama penjual atau pemilik warung. Itu kita bisa menyebutnya dengan kerjasama antar individu, karena antara saya misal nih ya, antara saya dengan pemilik warung itu, gitu ya.
kita sebut antar individu. Nah, kemudian nih, misal kalau teman-teman itu sedang membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kelompok. Misal nih ya, membutuhkan KTP, pasti datang ke salah satu instansi pemerintah. Nah, di situ kan ada sekelompok orang yang melayani kebutuhan kita. Ya, pasti tahu kan ya, KTP itu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Pastinya kita melakukan kerjasama dengan kelompok. Jadi kita sebut dengan kerjasama antara individu dengan kelompok. Berikutnya nih, jadi kerjasama itu ada 3 ya, antara antar individu, individu dengan kelompok atau sebaliknya, dan antar kelompok. Nah, ini antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misal, teman-teman punya komunitas nih, komunitasnya ingin kerjasama dengan komunitas lain. Nah, itulah namanya kerjasama antar kelompok atau antar instansi pun juga sama seperti itu. Disebut sebagai kerjasama antar kelompok. Kelompok apa? Kelompok instansi pemerintah. Seperti itu. Nah, dari serangkaian kegiatan tadi itu adalah kegiatan administrasi. Jadi keywordnya apa? Kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu kerjasama. Kerjasama itu dibagi menjadi 3 macam. Antar individu, individu dengan kelompok atau sebaliknya. Maka dari itu ini saya kasih simbol bolak-balik ya. Maupun yang ketiga adalah kerjasama antar kelompok. Oke? Lalu apa sih definisi dari administrasi? Definisi administrasi itu kita mulai ya. Ini kita mulai dari yang umum dulu. Yang umum, administrasi adalah catat-mencatat, ketik-mengetik atau surat-menyurat. Itu secara umum dan ini sudah lumrah digunakan di masyarakat. Lalu secara etimologi ini sesuai dengan bahasa Latin ya. Administrasi itu terdiri dari 2 kata, yaitu et dan minister. Et artinya intensif dan minister ini artinya to serve. Atau kalau dijadikan satu nih, pelayanan yang intensif. Seperti itu kalau menurut bahasa Latin. Jadi, secara etimologi menurut bahasa Latin seperti itu, dan ini pun masih banyak sekali pengertian administrasi selain dari bahasa Latin. Seperti itu ya. Misal, kalau di Indonesia sudah ada KBBI, pasti semuanya sudah tahu apa itu KBBI. Ya bukan semualah, sebagian besar ya. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1989 adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi atau usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang juga diartikan kegiatan kantor dan tata usaha. Itulah definisi administrasi menurut KBBI. Oke, kita lanjut. Administrasi itu pengertiannya dibagi menjadi 2, yaitu pengertian dalam arti sempit maupun pengertian dalam arti luas. Pengertian sempit, administrasi itu meliputi kegiatan korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas, ini banyak banget ya ahli yang
mencetuskan teori-teori administrasi. Definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Dimulai dari Leonard D. White, Introduction to Study of Public Administration. Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya. The Liang Ji tahun 1980, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. William H. Newman, Administrative Action, the Technique of Organization and Management. Administrasi adalah pembidangan kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dwight Waldo, 1971. Administrasi adalah suatu daya upaya manusia kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Nah, itulah definisi administrasi menurut para ahli. Dari definisi tersebut, maka kita dapat mencari pokok-pokok penting terkait ciri-ciri yang melekat pada administrasi. Oke, yang pertama adalah sekelompok manusia. Yang pertama adalah sekelompok manusia yang melakukan kerjasama dengan pembagian tugas tertentu dan adanya kegiatan untuk mencapai tujuan. Ini ciri-ciri administrasi ya, sekelompok manusia, kerjasama, pembagian tugas, kegiatan, dan tujuan. Nah, sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas dapat dikatakan sebagai administrasi bila kegiatan tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ini ada 4 ya. Unsur-unsurnya, yang pertama, kelompok orang yang mempunyai pembagian kerja, yang mempunyai tujuan, dan dalam tujuan tersebut memanfaatkan sumber daya manusia. Oke. Jadi perlu dibedakan antara ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada 5, sedangkan unsur-unsurnya itu ada 4. Oh iya, ralat ya, ini bukan sumber daya manusia, tetapi cuma sumber daya saja. Jadi di sini pemanfaatan sumber daya itu baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Rosi beri keterangan. Ini sumber daya manusia, beri simbol M, atau sumber daya alam, simbol A. Oke. Sebenarnya materi ini banyak banget sih di berbagai macam buku ya tentunya. Tapi di sini Rosi mencoba untuk meringkas agar materi ini mudah dipahami dan disajikan dengan metode 3 warna spidol. Mengapa Rosi memilih 3 warna spidol? Karena fokus mata kita itu sangat cepat apabila dihadapkan dengan 3 warna ini, yaitu hitam, biru, dan merah. Nah, jadi apabila kita itu mencatat semenarik mungkin, maka suatu ketika kita membuka lagi, oh ini catatanku kayak menyenangkan gitu. Selain itu ketika kita mencatat dengan yang menarik, menyenangkan, maka insya Allah
akan mudah diingat materi yang kita catat ini. Oke, kita lanjut ya. Selain teori maupun definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dan kita tadi sudah mencatat poin-poin penting yang meliputi ciri-ciri dan unsur, administrasi juga didefinisikan pula oleh Prof. Prayudi Atmosudirjo. Ini saya tulis di atas ya, karena nggak cukup ini, banyak gambar-gambarnya. Menurut beliau, administrasi itu dibagi menjadi 3 sudut. Tadi kan administrasi, pembagian administrasi menurut definisi itu ada 2. Dan sekarang yang menurut Prof. Prayudi ini ada 3 sudut. Yang sudut pertama adalah sudut proses, yang kedua adalah fungsional, dan yang ketiga adalah institusional. Nah, untuk sudut proses ini ada input, ada proses itu sendiri, ada output, ada feedback. Setelah output ya ini menuju ke outcome. Kemudian dari outcome akan menghasilkan feedback yang digunakan untuk input lagi nih. Jadi ini proses kayak siklik gitu ya. Siklik itu apa ya? Berputar. Ini saya pakai spidol merah. Jadi ini berputar terus. Kalau kita ngomong administrasi ya, administrasi itu kayak nggak ada matinya gitu. Soalnya ini kegiatannya itu ya selalu menuju inovasi seperti itu. Misal ini saya berikan contoh, input. Input itu berupa informasi maupun data. Baik informasi maupun data itu diproses, kemudian proses itu menjadi output, dan output itu akan menjadi outcome. Dari outcome akan menghasilkan feedback yang digunakan untuk input lagi nih. Gitu ya. Contohnya nih ya, ini langsung saja ke contoh agar mudah dipahami. KTP itu tadi ya, pilih KTP atau makanan nih. Kalau makanan, ini pas siang-siang nanti teman-teman yang puasa gimana? Gimana? Enak KTP atau makanan? Atau dua-duanya? Makanan dulu ya, tadi kan makanan dulu yang dijadikan contoh. Oke. Input berupa informasi. Ketika kita lapar, itu adalah informasi yang diberikan otak ke perut. Dari perut akan menimbulkan tindakan kita untuk pergi ke warung. Dan kita memberikan informasi itu secara langsung kepada pemilik warung. Nah, informasi berupa informasi, inputnya berupa informasi gitu maksudnya. Kemudian pemilik warung melakukan proses penyajian makanan dan minuman. Nah, outputnya apa? Outputnya makanan dan minuman. Oke? Setelah ini output ya, pemilik warung itu kan dapat cuan nih dari kita, bayar, outcome. Kemudian kita memberikan feedback, Bu atau Mbak atau Mas atau Pak yang menjual warung itu, makanannya enak loh. Atau ini kalau makanannya ditambah dengan ini pasti lebih menarik. Nah, itu namanya feedback. Kemudian feedback itu tadi digunakan sebagai input oleh pemilik warung yang di kemudian hari digunakan untuk memproses makanan lagi dan menyajikan makanan lagi yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Itu yang makanan. Bagaimana kalau yang KTP? KTP ketika saya ingin buat KTP nih, saya akan menyetorkan beberapa form dan persyaratan seperti KK ya, itu adalah data. Data yang kita berikan dijadikan sebagai input oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, oleh dinas tersebut digunakan setelah mendapatkan dokumen dari kita atau data dari kita, data kita kemudian diproses nih. Setelah diproses,
Outputnya apa? KTP. Outcome kita, kan kalau outcome di pelayanan publik ya, kalau pemerintah itu kan non-profit. Tapi outcome-nya di kita apa? Kita punya KTP dan kita bisa menggunakan KTP itu untuk keperluan yang membutuhkan KTP. Misal nih saya mau pergi ke mana gitu pakai kereta api. Nah, secara lah kita pasti menunjukkan KTP gitu ya. Nah, tapi gini, saya mikir lama-kelamaan kalau kita harus menunjukkan KTP terus suatu ketika kita berhimpitan nih sama orang, KTP kita hilang. Nah, itu kan kurang efektif. Nah, maka dari itu saya sampaikan nih kepada dinas tempat, ini kalau KTP-nya berbentuk kepingan, ini kalau mudah hilang gimana? Terus mungkin suatu ketika dari dinas tempat itu akan melaunchingkan KTP yang dibentuk atau gimanakan ya, dimodifikasi, diletakkan di aplikasi. Jadi kita tinggal nunjukin KTP kita yang ada di aplikasi itu melalui handphone. Jadi kan lebih enak nih, nggak gampang hilang. Soalnya kan kita pasti lebih sering memegang HP daripada memegang KTP. Nah, info itu tadi kan dijadikan input oleh dinas tempat, kemudian diproses, dan ya seperti itu lagi. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa feedback ini adalah awal mula dari suatu inovasi. Oke, kalau dari fungsional, ini lebih menitik beratkan ke fungsinya ya, fungsi administrasinya. Ini dikutip dari William H. Newman pada tahun 1963. Yang dirangkai ya sebagai istilah atau gimana lah biar lebih mudah dihafal, yaitu postdoc. Yang O-nya di sini ini nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Yang P-nya pertama ini adalah planning, perencanaan, fungsi perencanaan. Oke? Yang O-nya organizing, fungsi organisasi. Dan yang S, staffing, ini fungsi penyetafan. Dan yang D ini direction, fungsi mengarahkan. Dan yang C, controlling, ini fungsi untuk mengkontrol. Dan ini banyak banget buku-buku yang menjelaskan tentang ini ya. Jadi ini nggak usah terlalu panjang lah saya menjelaskan. Dan di institusional ini lebih menitik beratkan kepada institusi pemerintah yang melakukan pelayanan. Dan ketika melakukan kegiatan administrasi ini tadi ya, pasti membutuhkan banyak orang dan banyak orang pula yang terlibat. Nggak mungkin institusi pemerintah itu hanya terdiri dari satu orang. Jadi di sana itu pasti banyak orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke? Di sini nomor 3 saya nomori ya. Di sini ada administrator. Administrator ini orangnya cuma satu, itu bisa kepala dinas maupun presiden atau dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Yang setelah administrator ini ada manajer. Nah, gini teman-teman. Dari administrator ke manajer ini biasanya terdiri dari 3, yang ideal ya, yang menurut teori-teori yang pernah saya baca itu idealnya 3 sampai 5. Pokoknya ganjil. Mengapa ganjil? Agar tidak ada kayak ketika memutuskan suatu perkara nih. Kan kalau misalkan ini apanya ya? Kayak timbangan lah. Kalau di sini 2 itu kan sulit gitu untuk mencapai voting, misal loh ini ya, misal, atau ketika musyawarah yang disampaikan oleh si A dan si B itu hampir mirip, dan yang disampaikan oleh si C dan si D itu hampir mirip. Jadi akan sulit untuk mencapai keputusan gitu. Jadi kalau ganjil itu biasanya memudahkan ketika mencari suatu keputusan. Gitu ya.
Begitu juga dari manajer ke supervisor. Dari manajer ke supervisor itu biasanya ada satu manajer megang 3 sampai 5. Yang ideal ya ini 7 bisa 9 kebanyakan. Tapi kalau memang dibutuhkan ya why not gitu. Dan di bawahnya manajer ada staff, dan di bawahnya staff ini ada workers atau para pekerja. Nah, di sini mengapa bentuknya segitiga? Karena semakin ke bawah ini orangnya, jumlah orangnya ini semakin banyak gitu. Administrator ini 1, manajer ini bisa 3, 5, dan seterusnya. Supervisor juga demikian, staff, dan pekerja. Seperti itu. Nah, ini sudah ya yang menurut Prof. Prayudi. Kita beralih ke penggolongan administrasi. Oke, penggolongan administrasi itu ada 2, yaitu administrasi publik dan administrasi private. Administrasi publik ini yang lebih ke public service, dan yang private ini biasanya lebih ke profit. Nah, atau ini administrasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta gitu. Oke, dan yang administrasi publik ini banyak sekali yang mendefinisikan tentang administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha di bidang kenegaraan. Definisi lain dikemukakan oleh para ahli, yaitu Gordon. Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses, baik dilakukan organisasi-organisasi maupun perorangan. Perorangan ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. J.M. Wiener dan Robert V. Prestus mendefinisikan public administration atau administrasi negara adalah pengorganisasian usaha individu serta kelompok guna melaksanakan kebijaksanaan umum. Negro bersaudara atau negro dan negro. Administrasi negara sebagai berikut. 1. Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan. 2. Mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya. 3. Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijaksanaan umum atau negara karena merupakan bagian dari proses politik. 4. Secara nyata berbeda dengan administrasi swasta. 5. Erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta ataupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Lembaga Administrasi Negara, administrasi negara adalah proses kerjasama dari seluruh aparatur negara berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan negara. Dari definisi tersebut dapat dibedakan administrasi negara dalam arti luas dan administrasi negara dalam arti sempit. Administrasi negara dalam arti luas adalah administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan pejabat negara. Sementara itu, administrasi dalam arti sempit adalah administrasi pemerintah hanya meliputi lembaga eksekutif serta birokrasi. Administrasi negara dalam arti sempit ini dapat diperinci lagi menjadi administrasi sipil, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh departemen-departemen dengan segenap aparaturnya di pusat sampai ke daerah, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan bahkan kelurahan. Kemudian yaitu administrasi militer merupakan administrasi angkatan darat, administrasi angkatan laut, administrasi angkatan udara, dan administrasi kepolisian. Nah, itulah definisinya. Kemudian ini yang terakhir dari pengertian administrasi, yaitu administrasi dibedakan lagi menjadi art and science. Art di sini artinya seni dan science di sini artinya pengetahuan. Oke? Seni merupakan kemampuan suatu kemahiran seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi atau tugas. Seni adalah strategi dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien.
Efektif diartikan mencapai hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan, setidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin. Biasanya, efektivitas dikaitkan pula dengan faktor waktu. Efisien diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara hasil dan pengorbanan. Ini artinya nilai hasil besar daripada nilai pengorbanan. Seni sebagai suatu keterampilan atau skill dalam penerapannya memungkinkan penampilan yang khas dari pribadi pemilik skill tersebut. Pengalaman dalam penerapan pengetahuan tersebut berkembang menjadi suatu bakat dan dari bakat menjadi keahlian dan akhirnya menjadi suatu profesi. Walaupun para dokter memiliki disiplin ilmu yang sama dalam melakukan diagnosis dan cara pengobatan, diperlukan kecakapan, keterampilan, dan seni tersebut. Demikian juga para ahli hukum mengadakan pendekatan serta membuat persepsi dan interpretasi tersendiri terhadap suatu peristiwa hukum meski menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas administratif, tujuan relatif dapat dicapai secara efektif dan efisien jika para administrator dan manajer juga memiliki dan mempergunakan seni yang disebut keterampilan administratif atau keterampilan manajerial, yaitu menggunakan kemahiran, kecerdikan, pengalaman, firasat, dan menerapkan pengetahuan secara sistematis. Nah, itulah pengertian antara administrasi sebagai art atau seni dan administrasi sebagai science atau pengetahuan. Jadi apabila administrasi sebagai art and science ini dipadukan, maka akan menjadi pribadi yang punya karakter tersendiri. Ingat, manusia adalah individu yang unik. Dikutip dari buku Profesor Kuncoro Ningrat, pengantar antropologi. Manusia adalah individu yang unik. Oke? Dan keunikan-keunikan itu pasti didapatkan dari hal yang enggak instan. Pengalaman, ilmu, keterampilan, dan sebagainya. Oke? Dari sini ya. Inilah rangkuman tentang pengertian administrasi. Dan itulah yang dapat Rosi sampaikan. Apabila ada kurang maupun hilaf, Rosi mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.